kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Udah lama banget rasanya nggak bikin video. Nah, kali ini aku mau ngomongin tentang Korea lagi. Ada beberapa teman-teman yang request, katanya, Kak, gimana sih kalau misalnya ke Korea itu kita harus pinter bahasa Korea ya? Gimana kalau kita ke Korea, yang kita adalah termasuk orang-orang yang nggak bisa bahasa Korea ataupun nggak bisa bahasa Inggris, gimana dong Kak? Ada yang nanya kayak gitu. Nah, aku sekarang mau ngebantu ngejawab dan juga sharing ke teman-teman semuanya. Kayaknya ini bagus dibuatin jadi konten dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, jawabannya langsung aja. Tanpa kalian harus bisa bahasa Korea atau bisa bahasa Inggris, sebenarnya kalian itu bisa banget pergi dan main jalan-jalan ke Korea. Nah, intinya kalian bisa baca dan tulis aja ya. Gimana caranya? Yang pertama, kalian harus mengetahui beberapa pertanyaan-pertanyaan umum atau misalnya tentang hal-hal umum, percakapan sehari-hari sedikit saja tentang Korea yang harus kalian pelajari sedikit saja. Terus yang kedua, kalian bisa memanfaatkan Google Translate atau aplikasi-aplikasi lainnya. Pertama aku mau ngejelasin yang menggunakan Google Translate. Ya teman-teman, kita langsung aja cara menggunakan Google Translate atau Google Terjemahan kalau misalnya kita ketemu orang Korea. Kita langsung aja ya, ini aplikasinya. Nah, misalnya kalian ketemu sama orang Korea terus bingung mau ngomong apa, tapi kalian pengen nanya sesuatu gitu. Jadi bisa gunakan aplikasi ini. Caranya gampang banget. Kalian tinggal buat di sini ada translate from Korea atau translate from Indonesia. Nah, ketika kalian mau tanya, kalian tinggal ubah aja dari Indonesia ke Korea. Kemudian kalian bisa ketik nulisin sesuatu di sini atau kalian bisa langsung rekam menggunakan suara kalian. Misalnya di sini aku langsung coba rekam ya. Apakah Anda tahu alamat ini? Nah, ketika udah selesai kayak gini, kalian di sini di bawahnya kan ada translate bahasa Koreanya nih. Kalian langsung bisa tunjukin ini ke orang Korea yang kalian temui, atau kalian bisa juga langsung perdengarkan nih, ada tanda sound di sebelah tulisan Korea. Ini kalian pencet aja. 이 주소를 아십니까? 이 주소를 아십니까? Nah, kemudian kalian bertanya. Nah, kalian bisa minta orang Korea itu ngomong, terus kalian translate dengan cara tadi sebelumnya kita translate dari Indonesia ke Korea, sekarang kita balik jadi Korea ke Indonesia. Nah, misalnya orang Korea itu mau ngomong, kalian langsung klik aja tanda rekam suara yang sebelah sini, terus suruh mereka ngomong. Misalnya dia ngomong kayak gini. 저기예요. Nah, dia akan bilang 저기예요. 저기에요. Nah, dia bilang 저기예요 sambil nunjuk alamatnya ada di sebelah mana. Nah, mungkin dia 저기예요 sambil dia nunjuk alamat yang kamu tanyain. Nah, kayak gitu. Kadang biasanya orang-orang Korea itu ngasih bahasa isyarat, misalnya ada di sana sambil dia nunjuk lokasinya ada di mana. Nah, kita kasih contoh lagi. Misalnya kamu mau nanya, oh iya, jangan sampai lupa bilang terima kasih dengan cara ngomong 감사합니다 seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita coba untuk nanya, misalnya kita coba ya dari Indonesia ke Korea. Baju ini berapa harganya? Kalian bisa langsung perdengarkan dengan sound Korea. 이 드레스 비용은 얼마입니까? 이 드레스 비용은 얼마입니까? Nah, setelah kamu perdengarkan, kamu bisa minta orang Korea ngomong dengan cara ditukar dulu dari Korea ke Indonesia. Kemudian suruh mereka ngomong ketika kamu klik sound ini. Manwon.
10.000 won. 만 원, Nah, artinya dia bilang kalau harganya 10.000. Nah, kemudian kita coba kasih contoh lagi. Misalnya kita mau nanya, toko ini tutup jam berapa? Kita langsung perdengarkan ke orang Koreanya. 이 가게는 몇 시에 문을 닫나요? Nah, kemudian kita minta orang Korea untuk ngomong dalam bahasa Korea. Kita suruh ngomong, kita klik soundnya. 우리는 오후 10시에 문을 닫습니다. Nah, kata orang Koreanya kan, 우리는 오후 10시에 문을 닫습니다. nah orang Korea misalnya akan ngejawab seperti ini. 우리는 오후 10시에 문을 닫습니다. Nah, kami tutup jam 10 malam. Nah, gampang ya teman-teman. Nah, kemudian misalnya kalian lagi di jalan atau misalnya lagi di toko, kemudian kalian nanya kepengen ke toilet dan kalian tanya ke orang Korea seperti ini. Permisi, toilet ada di mana? Kalian perdengarkan ke orang Korea. 실례합니다. 화장실이 어디 있어요? Nah, kemudian kita minta orang Korea untuk ngejawab dengan cara kita tukar dulu ke Korea, translate Korea ke Indonesia. Kemudian kita perdengarkan. 화장실이 옆에 있습니다. 화장실이 옆에 있습니다. Toiletnya ada di sebelah. Nah, kemudian jangan lupa bilang 감사합니다, terima kasih, seperti itu. Nah, itu gampang banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada kesulitan di jalan, kemudian kalau ada macam-macam di jalan, kalian bisa nanya sama orang Korea menggunakan Google Translate ini. Karena memang orang Korea juga nggak semuanya bisa bahasa Inggris dan orang Korea juga nggak semuanya ngerti bahasa kita. Jadi kita yang berusaha untuk kita mencoba berkomunikasi dengan mereka dengan menggunakan Google Terjemahan atau Google Translate ini. Seperti itu, gampang ya. Cara yang kedua, kalian bisa mempunyai bekal untuk belajar bahasa Korea sedikit aja. Yang pertama yaitu tulisan Hangul. Kalau misalnya kalian nggak bisa tulisan Hangul, sedikit aja kalian mempelajari percakapan-percakapan yang ringan, yang singkat-singkat. Oke, aku langsung aja. Ini percakapan sehari-hari seorang turis ya. Kalau misalnya anggap aja nih kita lagi jalan, terus kita mau belanja, ya kan? Kita lagi mau belanja, terus kita mau nanya nih, ini berapa harganya? Tapi mostly orang-orang yang jualan atau para pedagang yang jualan itu area-area banyak turisnya, itu mereka rata-rata sedikit mengerti loh. Bahkan ajuma-ajuma nih, ajuma-ajuma yang maksudnya tergolong yang sudah berumur aja bisa mengerti bahasa Inggris sedikit-sedikit. Kadang misalnya aku tanya, ajuma 이게 얼마예요? Terus mereka artinya adalah ini berapa harganya? Nah, ajuma itu langsung ngejawab 5,000. Nah, jadi ajuma-ajuma itu bahkan bisa mengerti gitu loh. Nah, secara komunikasi kalau kita lagi belanja terus agak kesulitan gitu, kita nyampein maksud kita dan ajumanya juga bingung mau komunikasiin ke kita itu kayak gimana, si ajumanya itu atau pedagangnya itu langsung ngasih pakai kalkulator aja gitu. Nah, nanti dia akan ngasih kalkulator misalnya harganya 10.000 won ya kan. Di situ di kalkulatornya tulis. Nah, kamu bisa nawar nih. Kamu ketik aja misalnya mau nawar 7.000 nih. Nah, kalian bisa langsung ketik 7.000. Nah, terus ajumanya bilang, 안 돼요, nggak bisa, kata dia gitu kan. Langsung dia kasih harga spesial misalnya 8.000. Dia akan ngetik itu di kalkulator. Jadi opsi kedua yaitu menggunakan kalkulator kalau lagi negosiasi atau kalau lagi mau jual beli gitu. Langsung aja nih aku kasih sedikit kata-kata dasar yang perlu kalian tahu pas lagi ada di Korea. Yang pertama yaitu pas lagi mau belanja. Ya, pas lagi mau belanja, kamu akan bertanya kepada si penjual, ini harganya berapa? Nah, dalam bahasa Korea kamu bisa sebutin 이게 얼마예요? 이게 itu ini, 얼마예요 itu berapa.
Jadi IG 얼마예요? Nah, nanti ajuma atau para pedagang, entah itu cewek atau cowok, itu bakal ngejawab dengan bahasa Korea, misalnya bla 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 10.000 won. Nah, kalian nggak ngerti tuh kata-kata 10.000 won itu yang dilontarkan oleh si penjual. Nah, kalian bisa pakai metode yang kalkulator tadi. Nah, si penjual akan ngasih tunjuk kalkulator misalnya 10.000. Oh, oke, 10.000, nanti kamu keluarin 10.000 atau kamu bisa nawar. Jadi IG 얼마요? Ini harganya berapa gitu kan? Ini berapa harganya gitu kan? IG 얼마요? Gampang kan? Nanti aku cariin kata-kata yang mudah lagi. Oke, selanjutnya. Oh iya, buat nanggepin yang tadi pas kita nanya harga barang ke ajuma-ajuma atau para pedagang, kalau misalnya kalau kalian bisa mengerti perhitungan 10.000 tuh bahasa Koreanya apa, pokoknya angka-angka gitu kalian hafal itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, tadi kan aku saranin pakai kalkulator. Nah, kalau kalian ngerasa harganya itu mahal, kalian bisa bilang kayak gini. Oh, 너무 비싸요. 너무 비싸요. Aduh, ini kemahalan gitu kan. Ini kemahalan. Kalian bisa bilang kayak gitu. Terus kalian tawar pakai kalkulator lagi, misalnya kalian tawar jadi 7.000 gitu. Jadi 너무 비싸요. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Oh iya, tambahan satu lagi, kan tadi kita bilang harganya mahal. Terus kalau kita mau minta diskon, bilang aja kayak gini ke ajumanya. Ajuma, kakak juseyo. Ajuma atau kepada penjualnya imo atau ajuma atau apalah kalian bisa sebut, kakak juseyo. Kakak Juseo. Ajuma itu untuk ibu-ibu ya. Kalau ajusi itu untuk bapak-bapak. Kalau ajuma untuk ibu-ibu, ajusi untuk bapak-bapak. Nah, kalau misalnya anak-anak yang jualnya itu masih muda, kalian bisa sebut oni, 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 oni. Kalau cewek disebutnya oni. Kalau misalnya cowok panggil opa aja kali ya, opa. jadi kalau minta diskon, opa, kakak juseyo. Jadi atau 언니 kakak juseyo, 도와줘, kakak juseyo, 언니 kakak juseyo, 언니 tolong kasih diskon. Nah, seperti itu lebih kurangnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita itu jalan-jalan ke Korea, yang paling bikin masalah, yang paling jadi masalah adalah makanan halal yang ada di Korea. Nah, karena kita itu, bagi kalian yang muslim ya, gimana sih cara tahu ini makanannya halal atau enggak? Nah, kalian bisa banget tanya ke si penjualnya atau pedagangnya, apakah di sini ada kandungan daging babinya. Nah, kalian bisa tanya kayak gitu. Itu dengan cara 돼지고기 안내 있어요? 돼지고기 안내 있어요? 돼지고기 안내 있어요? Apakah di sini ada kandungan daging babi? Nah, kalau si penjual atau pedagangnya ngomong 있어요, berarti ada. Kalau pedagangnya bilang 없어요, berarti nggak ada. Nah, kalian harus ngapalin. 있어요 artinya ada, kalau 없어요 artinya nggak ada. Nah, jadi sekali lagi bilang ke ajumanya, ya anggap aja pedagangnya itu ajuma, 돼지고기 안내 있어요? Kalau dia jawab ada, dia akan ngejawab 있어요. Kalau misalnya dia ngejawab nggak ada, berarti 없어요. Kayak gitu aja. Tapi mostly ya, sekarang udah banyak banget nih ya turis-turis muslim yang datang ke Korea. Jadi mostly orang-orang Korea itu emang sebagian besar ada yang tahu, ada juga yang enggak sih. Tapi sekarang rasanya mereka udah ngerti deh kalau kita tuh hijaban atau misalnya muslim itu nggak bisa makan daging babi ya. Nah, tapi tetap aja kita harus mastiin. Kalian juga bisa bilang 저는 itu saya, Indonesia 사람이에요. 우리는 muslim이에요. Bilang aja kalau kalian itu muslim, 저는 muslim이에요. 저는
돼지 고기 안 먹어요. 돼지 itu babi, gogi itu daging, 먹고 itu makan. Kalau misalnya nggak makan tuh 안 먹어요. Berarti 돼지 고기 안 먹어요. Nah, jadi kalian bisa bilang kayak gitu. 돼지 고기 안 먹어요. Nah, karena itu si ajumanya akan langsung ngerti. Atau kalian bisa juga bilang kayak di awal tadi, 돼지 고기 안에 있어요. Kemudian nanti si ajuma bakal bilang, oh 없어요. Nah, kalian bisa makan tuh makanannya. Jadi sebelum kalian beli, kalian harus tanya dulu sama si penjualnya, si ajuma-ajuma itu. Make sure lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kalian itu mau pesen ke ajuma-ajuma atau pedagangnya di restoran, kalian bisa manggil 저기요, atau misalnya bisa juga 여기요. Kalian bisa ngangkat tangan kalian 여기요 atau 저기요. Kayak gitu. Itu artinya adalah permisi, mau pesen, permisi. Kayak gitu aja, simple ya teman-teman. Terus kalian kalau misalnya ngelihat menu, di dalam menu itu misalnya ada tteokbokki, kalian tinggal bilang tteokbokki 주세요. Jadi si objeknya itu plus 주세요. Nah, kalian misalnya mau minta air. Air itu bahasa Koreanya 물. Jadi kalian bisa 물 plus 주세요. Jadi 물 주세요 atau tteokbokki 주세요. Oke teman-teman, selanjutnya itu kalau misalnya tiba-tiba HP kalian itu mati, terus kalian mau pergi ke, misalnya kita mau ke Namsan Tower gitu ya. Nah, kalian mau tanya nih sama orang, gimana sih cara ke Namsan Tower gitu. Nah, kalian temuin aja beberapa orang Korea yang menurut kalian worth it untuk ditanya, misalnya yang kayak anak-anak yang lebih muda ya, atau kayak ya nggak usah terlalu tua tapi yang masih kayak muda, kalian bisa tanya. Nah, kemudian kalian bilang aja objeknya itu apa. Objeknya itu kalian mau ke Namsan Tower, kalian tinggal objeknya plus 어떻게 가요. Jadi kalian tinggal bilang Namsan Tower 어떻게 가요. Atau kalian mau ke Myeongdong 어떻게 가요. Nah, kayak gitu. Selanjutnya adalah cara untuk menjelaskan bahwa kalian itu nggak terlalu mengerti atau nggak terlalu fasih berbahasa Korea. Kalian bisa bilang dalam bahasa Korea kayak gini ke orang Korea. 한국말 조금 해요. 한국말 조금 해요. Artinya saya hanya bisa ngomong bahasa Korea itu sedikit. Jadi kalau misalnya tadi ketemu orang Korea, kalian pengen jelasin bahwa kalian itu nggak bisa bahasa Korea, cuma bisa sedikit, kalian bisa ngomong dalam bahasa Korea 한국말 조금 해요. 한국말 조금 해요. Nah, itu gampang banget teman-teman. Kalian bisa pelajari yang simple-simple atau dasar-dasar kayak gitu dulu aja. Nanti jangan lupa bilang terima kasih, 감사합니다, 감사합니다. Nah, paling itu aja dulu teman-teman, share aku tentang hal-hal tentang pertanyaan-pertanyaan turis yang biasa dilakukan pas ada di Korea. Nggak terlalu banyak share-nya, karena nanti kalau misalnya banyak terlalu panjang, nanti aku akan buat sesi yang lain lagi di pertanyaan yang lain ntar tentang bahasa-bahasa Korea. Aku nggak expert di bahasa Korea, setidaknya kita harus tahu tentang sedikit pertanyaan-pertanyaan yang dasar yang akan kita jumpai, akan kita temui, dan akan kita rasain di sana gitu. Nah, itu dia tadi sedikit menjawab request dari teman-teman YouTube yang nanyain gimana sih kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Korea. Jadi ada dua. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan Google Translate, Google terjemahan. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempelajari sedikit-sedikit bahasa Korea dasar yang tadi salah satunya beberapa aku sampaikan. Karena kita kalau misalnya lagi travel ke Korea itu memang kita nggak terlalu banyak komunikasi sih sama orang Korea. Paling komunikasinya cuman nanyain toilet, kemudian nanya arahnya kemana, kemudian bisa juga mau pesen makanan, atau bisa juga ngucapin permisi, say sorry, atau say thank you gitu. Nah,
Paling kalau misalnya lagi belanja ya kayak tadi, kalian bisa minta diskon. Kemudian kalian juga bisa menggunakan menggunakan kalkulator buat nawar, ataupun pengen tahu berapa harganya tapi kalian nggak ngerti penyebutan lafal 10.000 atau 200.000 dari si penjual itu, kalian bisa menggunakan kalkulator sebagai alat kalian bisa saling mengerti, kayak gitu sih. Sebenarnya di Korea itu nggak terlalu susah ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau cari sesuatu itu semuanya ada tulisannya di sana, terpampang jelas ya. Misalnya ada tulisan Hangul Korea, di bawahnya itu ada tulisan alfabetnya. Nah, misalnya ada tulisan Hangul Korea Namsan Tower ya, di bawahnya tuh emang tulisan alfabet NAMSANTOWER gitu, Namsan Tower gitu. Nah, jadi kalian nggak akan sulit gitu, karena memang bahkan di bus aja ya, di bis itu kalau misalnya setiap mau pemberhentian di halte itu ada tulisannya dan ada bunyinya. Misalnya ada tulisan stasiun Myeongdong dalam bahasa Hangul ya, pemberhentian stasiun Myeongdong. Nah, di situ dalam bahasa huruf alfabetnya juga ada Myeongdong Station, dan kemudian ada pengucapan bunyinya juga, Myeongdong Station, Myeongdong Station. Nah, itu ada artinya kalian harus siap-siap buat berhenti di situ, dan bahkan kita tanpa bertanya udah banyak banget petunjuknya gitu loh. Nah, terus juga pas di station, kalau misalnya di station kereta bawah tanah itu kalian subway itu kalian bisa ngelihat banyak banget tulisan yang ketempel di dinding. Nah, itu arahnya kalau misalnya kalian mau keluar itu ada exit 1, 2, 3, 4, 5 sampai kadang ada yang 13, 15 exitnya. Nah, kalian jangan sampai salah keluar exit. Kalian harus cari tahu di Indonesia dari sebelum berangkat. Itu kalian kalau misalnya mau ke arah Namsan Tower, atau misalnya kalau kalian mau ke Myeongdong, mau keluar di exit berapa nih kalian. Nah, bisa jadi Myeongdong itu keluarnya exit 5, tapi kalian keluarnya ke exit 7, sementara Myeongdong ada di sini, exit 7 ada di sini. Nah, kalian pas keluar dari kereta bawah tanah itu, keluar ke atas, itu ternyata kalian ada di seberang jalan yang udah jauh banget gitu, padahal harusnya ada di sini gitu. Jadi ini exit 5, misalnya ini exit 7. Nah, jadi kalian harus prepare dari sebelum berangkat itu exit mana untuk pergi ke Myeongdong, kayak gitu. Nah, jadi pastikan kalian keluar ke exit 5. Nah, di dalam kereta bawah tanah atau jalan menuju keluar, nah kalian harus fokus aja langsung ke exit 5. Nah, di situ akan ada petunjuk exit 5 ke kiri, exit 7 ke kanan gitu. Exit 5 ada panahnya, exit 5 lagi ada panahnya lagi, exit 5 lagi ada panahnya lagi, sampai kalian menuju ke tangga keluar exit 5. Nah, kayak gitu, segampang itu teman-teman. Dan kereta bawah tanahnya mereka itu benar-benar tersebar di seluruh Seoul. Itu pokoknya kalian cuman jalan beberapa udah ketemu station, ketemu jalan kesana dikit udah ketemu station, jalan kesana dikit station. Jadi kayak udah di bawah tanah itu kayak udah full banget sama kereta bawah tanah. Jadi kalian nggak perlu capek-capek harus pesen taksi. Kalau misalnya mau murah, kalian bisa menggunakan kereta bawah tanah, dan itu worth it banget. Gitu aja sih. Nah, itu dia teman-teman, kalau misalnya kalian mau travel ke Korea dengan budget yang minimal dan mendapatkan sesuatu yang maksimal dan nggak terburu-buru, dan kalian bisa pergi tanpa diatur orang lain dengan mengikuti tour guide atau kayak gimana, kalian bisa pergi sendiri bareng teman-teman. Persiapin segala rencana kalian, persiapkan itinerary, persiapkan bahasa sedikit-sedikit yang kayak tadi, kemudian persiapkan mental juga. Sebenarnya itu gampang banget dan simple banget sih, karena menurutku ya justru di Korea itu banyak banget petunjuk turis dibandingkan di Indonesia. Kalau di Korea itu banyak banget petunjuk buat turis, bahkan di setiap halte bus, setiap halte station itu banyak banget tuh petunjuk-petunjuknya, cara-caranya kayak gimana itu banyak banget, jalannya kemana. Nah, bahkan kalau misalnya kalian pesan hostel atau guest house atau misalnya hotel, itu kalian pas sebelum berangkat itu kan email-emailan tuh sama si pemilik
guest house atau pemilik itu, kalian bakal ditunjukin arahnya turun di mana, exit berapa, jalan berapa meter, terus belok kiri, ketemu ini, ketemu itu, terus nanti kalian ketemu ini, silahkan masuk, kode masuk hotelnya itu kan semua pintunya itu kan terkunci pakai pin ya. Nah bahkan mereka ngasih langsung aja masuk kalau misalnya nyampe jam 6 pagi sementara kita belum buka, langsung aja masuk di sana buka ke kodenya, misalnya kodenya 5521 misalnya, kalian tinggal langsung klik aja itu kode masuk ke dalam guest house-nya itu 5521. Bahkan mereka sampai memberikan kode masuk pintu guest house-nya langsung ke kita, saking mereka itu sebaik itu dan seaman itu gitu. Dan bahkan waktu itu ketika aku mau pergi ke Busan itu cuman buat naruh barang aja di guest house yang ada di Seoul, terus kemudian aku pergi ke Busan itu mereka aja, aku seminggu di Busan mereka aja mau banget gitu kita kita titipin barang kayak koper kita, padahal itu nggak bayar sama sekali, padahal kita baru mau nginep itu di minggu depan di hostel di Seoul itu, sementara aku pergi seminggu ke Busan. Nah itu aku nitip barang banyak banget di guest house itu pun mereka nggak bayar, mereka kasih free. Nah di sana pun aku nggak ketemu sama pemiliknya, aku cuma disuruh masuk, dikasih password, kemudian letakin barang di sebelah samping mana gitu kan. Nah kemudian tinggal udah diletakin, terus aku tinggal pergi, terus aku kirim pesan aja via email kalau aku udah datang tadi pagi naruh barang, barangnya ada 2 koper, bisa kita fotoin juga. Nah aku tinggal ke Busan selama 1 minggu dan itu ngomongnya pakai bahasa Inggris di emailnya gitu aja. Kemudian aku tinggal ke Busan. Nah besoknya pas dari Busan balik ke Seoul lagi, itu pun juga barang kita ya masih aman dan rapi gitu. Dan mereka tuh sangat helpful banget ya, apalagi guest house itu mostly sangat helpful banget. Kalau misalnya kayak kita turis gitu, kayak mau nanya-nanya tentang apa, mau kemana, gimana caranya kalau beli kosmetik, belinya di mana, bagusnya gimana. Terus kalau kita mau lagi dingin banget, nggak bawa jaket, pengen beli jaket, kemana ya bagusnya belinya gitu, mereka helpful banget ngebantu. Dan mostly mereka sedikit setidaknya ngerti bahasa Inggris, jadi kalau misalnya akan lebih baik kalian sedikit mengerti bahasa Inggris, meskipun mereka juga susah untuk mengucapin atau ngomongnya, tapi rata-rata karena mereka udah banyak banget turis ya yang datang ke Korea, jadi mereka lama-lama juga sedikit-sedikit bisa dan mengerti bahasa Inggris kayak gitu. Ya teman-teman, itu dia sedikit celotehan bahasa Korea, kayak gimana kalau kita nggak bisa bahasa Korea. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Aku nggak mau bikin video ini panjang-panjang, semoga ini bisa bermanfaat dan sharing-sharing aku lebih dapat ke kalian semuanya. Makasih udah nonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya aku bisa lebih semangat lagi buat konten-konten YouTube dan sharing-sharing tentang pengalaman tentang all about Korea, apapun itu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Annyeong.